Hai guys, selamat datang di Bitalk episode ke entahlah. Ini adalah ngobrol random aja sih. Kalau kalian lagi santai terus ingin mendengarkan sesuatu, teman ngobrol aja, ya gak sih? Kadang-kadang aku juga kayak gitu tau. Kayak kalau misalnya lagi beres-beres waktu di kosan, terus kayak bingung pengen dengerin apa ya. Kalau misalnya dengerin lagu tuh ya, jatuhnya malah karaoke dan akhirnya gak jadi beres-beres. Jadi kayak beres-beresnya tuh kayak cuman ngegantung aja gitu. Terus akhirnya mikir kalau misalnya nonton kartun gitu ya, dengerin suaranya doang, itu tuh gak fokus karena aku pengen tahu ceritanya kan, aku pengen lihat gambarnya juga, jadi nggak fokus juga. Dan akhirnya aku memilih untuk mendengarkan podcast. Dan ternyata sebenarnya podcast yang banyak itu ya mungkin via Spotify atau via Noise atau ya hal-hal kayak gitulah, aplikasi-aplikasi kayak gitu apa, atau mungkin sesimpel di YouTube gitu. Sekarang kan banyak podcast ya, itu tuh kadang-kadang ngebahas sesuatu yang ya sebenarnya nggak daging-daging amat. Kadang-kadang yang kayak percakapan sehari-hari, yang kayak hal-hal yang receh, dan itu tuh bikin seru aja gitu. Apalagi kalau misalnya kalian tipe ambivert kayak aku. Aku extrovert tapi di sisi lain juga sangat close banget, kadang-kadang no lab juga. Jadi ya kayak gitulah, somewhere in between. Jadi menurut aku mendengarkan podcast yang ringan-ringan itu adalah sebuah kunci dimana aku ngerasa seru ya ternyata masuk circle kayak gini gitu, kayak ngerasa punya circle sendiri yang mungkin orang yang bikin podcastnya sih nggak tahu ada aku di dunia ini ya. Itu intermezzonya sih. Jadi hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang santai-santai aja, yang ringan-ringan aja, dan yang seru-seru aja ya. Ini aku merekam suara ini di rumah, bukan di sesuatu tempat yang proper, bukan di waktu yang yang silent gitu, enggak. Di luar tuh lagi hujan, dan hujannya tuh baru start sekitar kayaknya asar ya. Hujannya tuh hujan deras banget, sampai di beberapa tempat di dekat rumah aku pun sampai menggenang gitu, kayak itu kayak sungai gitu kan. Karena rumahku tuh agak di gunung, jadi dia nggak menggenang tapi kayak sungai gitu, deres gitu. Terus juga di luar ada suara selawatan kayak gitulah. Dan bentar lagi Isya. Kalau di sini, kalau kalian mungkin lagi dengerin ini pagi, siang, malam, atau perbedaan waktu yang entah kapan itu, aku lagi merekam ini sebelum Isya. Perempuan itu selalu punya kata-kata untuk dikeluarkan. Jadi, dan aku pun begitu. Ketika aku ngerasa too much yang ada di otak aku nggak tahu harus ngapain, aku biasanya ngomong, entah itu ngomong sendiri di motor, terus kayak mewawancarai diri sendiri di kamar mandi, di depan kaca. Ya, aku rasa kebiasaan itu bukan cuma punya aku, kalian juga mungkin melakukan hal yang sama. Komunikasi adalah sebuah kunci, dan kadang-kadang kita suka lupa bahwa komunikasi terbaik adalah komunikasi dengan diri sendiri gitu. Kita jarang banget loh ngobrol sama diri sendiri, kayak make sure everything okay, apakah kita baik-baik aja, perasaan kita sebenarnya kayak gimana. Jangan-jangan selama ini kita denial sama perasaan kita sendiri. Sesuatu kayak gitulah. Itu intermezzo yang sangat panjang, yang bahkan aku juga sebenarnya nggak tahu sih podcast ini akan dibawa kemana. Cuman having fun aja. Anyway, aku memasuki usia sekarang ya, saat podcast ini dibuat, memasuki usia 23. Enggak, udah 23. Berarti tahun depan aku 24. Umur 23 ini lucu sih menurut aku. Umur yang aku baru lulus kuliah mungkin sekitar 1 tahunan yang lalu. Udah pernah mencoba mencicipi untuk bekerja, but sekarang lagi fase fase tenang mungkin. Dibilang kerja enggak juga, tapi dibilang nganggur juga enggak. Ya, situasi kayak gitulah. Aku nggak bisa menceritakan detailnya karena itu akan sangat panjang, dan bukan itu poinnya. Seperti yang pernah aku bilang sebelumnya, bahwa salah satu hal yang terbaik yang harus kalian lakukan di usia seperti ini adalah komunikasi sama diri sendiri. Setelah beberapa waktu ke belakang aku berkomunikasi dengan diri sendiri, aku semakin yakin kalau aku nih tipe yang generalis.
Dan aku sempat struggle dengan perasaan itu. Kenapa sih gue seorang yang generalis? Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu generalis itu apa, kayak gini loh. Generalis itu orang yang banyak punya lebih dari satu hal yang dia gandrungi. Entah itu mungkin misalnya di bidang seni, di bidang apa gitu. Jadi banyak gitu kan. Ada juga orang yang jenisnya spesialis. Contohnya misalnya orang itu memang expert banget, jadi aku akan memberikan contoh yang close to me aja ya, deket sama kehidupan aku. Dia tuh MC ya, jadi dia tuh kerjaan kemana-mana tuh selalu nge-MC gitu kan. MC acara nikahan, acara lamaran, acara-acara kayak gitulah, spesialis di bidang itu gitu. Ada yang dia tuh makeup, dia tuh makeup kesana kesini gitu ya. Mungkin itu menjadi ladang rezekinya buat dia gitu. Sedangkan untuk aku pribadi, aku belum menemukan itu. Aku belum tapi aku udah berdamai dengan perasaan itu. Aku mungkin menganggap diriku sebagai biji yang sedang mencari tanah untuk tumbuh gitu. Jadi aku nyobain masuk ke pot yang ini, masuk ke pot yang itu, di tanah yang ini, tanah yang begitu gitu. Jadi beberapa waktu kebelakangan ini hal yang aku lakukan adalah mencoba. Waktu aku sadar bahwa aku adalah seorang generalis, itu kan rasanya sedih banget ya, kayak kenapa sih gue nggak spesialis gitu. Karena orang-orang yang spesialis itu biasanya bilang kayak gini, kayak dan mungkin beberapa nasehat juga bilang ya, kalau lo mau nyari duit gitu, lo harus jadi seorang spesialis. Dan emang benar ya, maksudnya kalau kita ngeliat dokter spesialis itu bayarannya mahal banget gitu. Orang-orang yang pro di bidangnya itu ya spesialis tertentu, orang yang misalnya pro banget di bidang fashion gitu kan, dia duitnya gede gitu kan, dibanding orang yang celok kesana celok kesini ya seperti saya gitu. Tapi aku mendapatkan sebuah masukan yang intinya adalah kayak, ya udah nggak apa-apa, saat itu lo generalis, pilihannya lo mau jadi spesialis, mau tetap di generalis, atau menjadi seorang generalis expert. Nah ini menarik banget. Padahal tadi janjinya gak akan ngobrolin hal yang berat-berat, tapi menurut aku ini termasuk yang berat sih. Tapi ya let's see lah. Jadi gini, expert generalis itu adalah, jadi lo mencoba banyak hal, tapi yang tadinya lo coba, misalnya gini, kayak aku pribadi, aku lagi suka masak, make up, aku juga mungkin sedikit di bidang arsitektur, terus mungkin di bidang yang lainnya, bisnis dan lain-lain gitu ya. Tadinya tuh aku cuma tahu doang, nyemplung dikit doang, nyicipin dikit doang gitu. Masih orang-orang kayak gini ini akan sangat terlihat tanda kutip ya berwawasan luas, karena mereka mencicipi banyak bidang, yang mana banyak bidang itu artinya banyak hal, banyak aspek, banyak faktor X yang bisa mereka tahu, bisa mereka bahas gitu. Jadi kelihatannya kayak wah banyak tahu banget, tapi kan itu dia gitu, maksudnya dalam hal tertentu ke depannya aku harus punya sesuatu yang bisa aku pegang gitu. Karena saat ini aku belum, nah aku akhirnya memutuskan untuk daripada menjadi spesialis, karena aku masih belum bisa menentukan hal apa yang aku akan gue akan mendalam ini sedalam-dalamnya gitu kan. Meskipun disambi juga dengan hal yang lain, tapi yang benar-benar menonjol, nah ini tuh belum ada gitu. Akhirnya aku memilih untuk menjadi expert generalis dulu. Beberapa waktu kebelakang aku mengikuti sebuah kursus yang sangat random, yaitu kursus makeup. Cuma 4 kali pertemuan, tanda kutip cuma. Tapi biasanya emang kursus makeup tuh nggak lama-lama sih, yang nggak lama banget. Tergantung ya sih, tergantung sekolahnya. Kalau kamu mungkin dalam bentuk sekolah atau apa, tapi ini short course. Tapi aku nih lesnya ke salah satu MUA yang cukup hits lah di kota kelahiran aku sendiri. Dan ya, aku kenapa bisa kesana, bisa les itu karena mungkin salah satunya adalah kesempatan. Ada sebuah kesempatan, ada link untuk menuju ke sana, ada waktunya, ada sehatnya, ada kesempatannya lah gitu, ada rezekinya memang di situ. Kalau misalnya orang tanya emangnya lo beneran tertarik jadi MUA, jadi makeup artist, jadi ya tukang makeup lah gitu. Kalau dibilang tertarik, aku tuh selalu interesting dengan apapun, like everything. Wah gila, gue semangat banget gitu. Tapi kan ternyata pada kenyataannya itu tuh biasanya gak bertahan lama gitu. Tapi saat ini gue akan mendalami ini, kita akan mencoba, siapa tahu memang peruntungannya di sini. Akhirnya di situ diajarin
tipe pelajarannya itu adalah makeup pengantin. Makeup pengantin itu kan emang bold ya. Dulu tuh gue termasuk yang selalu nyinyir kayak, ya mungkin gak nyinyir banget sih, mungkin kayak kenapa ya tebal banget makeupnya gitu kan, kayak karena emang iya kan kalau kita ngeliat makeup pengantin jedag gitu kan, dari kita tahu dia sehari-harinya kayak gimana, terus pas dia nikah warna kulitnya tuh beda banget gitu. Tapi sekarang aku udah mulai mengerti kenapa warna kulitnya bisa sangat beda banget. Itu karena kebutuhan ketahanan lama. Lo bayangin lo berdiri di depan banyak orang, mungkin venue-nya tidak selalu indoor, mungkin semi outdoor atau memang outdoor, kena panas lah, kena angin lah, dan lo harus terus tersenyum dengan mereka, berinteraksi. Itu kan sesuatu yang melelahkan ya. Sebagai yang tadi gue udah bilang, gue sedikit ambivert, yang mana itu berarti ada kecenderungan untuk introvert, kayak kehabisan tenaga, tau gak sih? Kayak ibarat handphone terus habis baterai gitu kan, gara-gara lo kebanyakan ketemu orang gitu kan, capek banget gitu. Jadi si makeup lo tuh kayak ibaratnya harus waterproof, harus pokoknya keringet proof dah, pokoknya harus benar-benar stay makeup. Dan yang namanya makeup kayak gitu ya pasti tebal gitu. Jadi course yang gue ambil selama 4 pertemuan ke belakang adalah pengantin. Pokoknya dari 4 pertemuan itu, pertemuan terakhir tuh yang benar-benar pengantin full gitu lah, dari from the top to the toe, yang benar-benar dia pakai kebayanya, bahkan beli melatinya yang fresh gitu. Jadi biar benar-benar gue bisa masangin itu. Gue diajarin gimana caranya nge-build dan nge-mix foundation yang benar-benar anti crack, yang anti geser. Terus cara menggambar alis, blush on, cara bikin eyelid, eyeshadow eyelid gitu. Terus dikenalin juga sama makeup yang menurut si sang guru ini bagus. Terus yang cukup menarik adalah diajarin cara sasak rambut yang ada triknya gitu ya, ada caranya, ada tekniknya. Terus masang konde, bikin sanggul, cara masanginnya pakai hairspray gitu kan. Terus pokoknya diajarin hal kayak gitulah, bahkan sampai masangin kebaya, bastir, samping segala rupa, sama masangin melatinya semuanya diajarin gitu. Masang siger juga, kalau mungkin adat Sunda itu biasanya pakai siger kan. Itu keren banget sih menurut gue. Dan dari 4 kali pertemuan itu, ketika kamu bertemu dengan guru yang memang tepat, ya bagus gitu. Menurut gurunya sih, gue tipe yang cukup mudah belajar, tipe yang bisa dikembangin gitu kan. Dan ya alhamdulillah setelah itu ada 1 atau 2 sekali 2 kali panggilan untuk nge-make-upin, tapi orang-orang terdekat, dan cuman acara-acara yang bukan pengantin banget ya. Abis itu gila, keren banget, gue abis dapet course langsung dapet job pengantin. Tak dulu nih gitu. Pokoknya intinya yang easy lah. Nah dari situ ada beberapa poin yang pengen banget gue sampein buat kalian yang mungkin juga 11-12 sama gue, itu seorang generalis dan berusaha untuk menjadi seorang generalis expert. 1, yang namanya belajar itu adalah sampai akhir hayat. Tapi Allah tuh gak pernah nyuruh lo secara, maksudnya belajar agama tuh memang harus ya, tapi maksudnya beside that gak pernah nyuruh lo yang kayak gimana ya, ilmu tuh ringan kan, ilmu tuh ringan, jadi lo jangan bikin berat gitu. Jangan karena lo ngerasa aduh gue udah belajar nih make up gini, masa sih gak kepake lalala. Ya tiap orang tuh yang namanya rezeki tuh akan gak pernah salah sasaran. Jadi kalau lo ngerasa lo udah belajar, sorry ya, misalnya lo sarjana 4 tahun dari bidang tertentu, misalnya dari jurusan tertentu, dan ketika lo lulus lo tidak bekerja di bidang itu, tapi di bidang lain, tapi lo tetap dapat gaji, lo tetap masih bisa makan, lo nggak salah jurusan, tapi Allah memang kasih rezekinya di sana gitu. Jadi don't worry about that. Terus yang kedua adalah kalau lo pernah dengar dalil kayak jika gue lupa, tapi intinya gini, kalau misalnya lo memberikan sesuatu perihal kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya gitu. Jadi kalau misalnya lo belajar sesuatu sama orang yang ya mungkin tidak ahli di bidang itu, ya hasilnya fail gitu. Tapi sekarang yang namanya belajar tuh menurut gue tuh kayak mengutin recehan, tau gak sih lo? Kayak mungkin lo dapet ilmu ngalis nih, bikin gambar alis yang bagus tuh dari MUA A, terus lo
belajar cara nge-mixing foundation biar anti geser, anti bencana, anti angin puting beliung dari MUAB, atau mungkin lo lihat produk-produk bagus rekomendasinya dari YouTube si X gitu kan. Jadi kayak ya lo pungut-pungutin deh ilmu-ilmu itu kayak gitu. Makanya gue ngerti banget kenapa di dunia ini ada sekolah tuh ibaratnya kayak mesin ATM. Jadi kayak lo masuk ke sana, lo langsung dapat duit cash yang langsung gede gitu. Udah ada kurikulumnya, udah ada gurunya, udah ada fasilitasnya gitu. Kita nggak ngomongin fasilitas sekolah yang beda-beda ya, intinya mah kayak gitu. Perjalanan gue masih panjang, akan terus berlanjut. Gue masih mau mencari diri gue sendiri, mau nyari kira-kira rezeki gue tuh masuk lewat pintu yang mana gitu, dan mencari kecenderungan untuk yang ketika gue ngejalanin itu gue happy gitu. Tapi gini, namanya happy ketika kita ngejalanin sesuatu itu tidak sama dengan kita ngejalanin sesuatu itu tanpa capek, tanpa lelah. Yang namanya lelah, capek itu sifatnya mutlak ya. Kayak orang suka banget sama olahraga, dia setiap hari lari pagi gitu kan. Emangnya lari nggak capek bro gitu. Jadi itu kan sesuatu yang valid, itu kan sesuatu yang mutlak. Jadi tapi kalau lo suka tapi lo capek, ya you are on the right track maybe gitu. Dan ya gue masih mau mencari-cari lagi, mau mendalami hal-hal yang lain. Gue nggak bisa bilang kalau gue udah menjadi seorang yang pro di bidang makeup ini, tapi dengan pembekalan yang cukup menurut gue ya, waktu gue les kemarin gue cukup merasa step dari generalis ke expert generalis ini cukup so close lah, semakin mendekati. Dan ya akan mencari terus sampai akhir hayat, sampai ada yang memang benar-benar menonjol gitu. Kalau misalnya ibaratnya yang tadinya dari semua aspek bidang yang gue suka itu semuanya nilai 80. Nah, itu kan generalis nih. Expert generalis itu kayak naikin si angka-angka itu. Jadi kayak tiap-tiap aspek nilainya jadi 90. Dan gue akan terus berusaha mendalami itu, mencari yang mana yang cocok, sampai ada 1 atau 2 hal yang gue bisa menjadi spesialis yang mungkin nilainya 98, hampir 100 kayak gitu sih. Gue gak tahu sih apakah cerita ini cukup relate untuk beberapa orang, tapi ya ambil aja baiknya lah. Anggap aja kalau kalian tuh lagi dengerin teman kalian curhat or something like that. Bahkan kalaupun kalian melihat ada yang pengen ngepoin nih misalnya Instagram atau sosial media gue yang lain, mungkin akan bingung karena kayak gado-gado banget ya, tapi itulah yang membuat diriku menjadi diriku. Oke deh, thank you banget buat kalian yang udah dengerin ini sampai akhir. Mencari diri sendiri itu harus, tapi menciptakan diri sendiri juga adalah sesuatu yang harus diusahakan. Thank you banget udah dengerin. See you on my next random talk di Beat Talk. Yay, see you, bye. Love you.